Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 4B, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan mulai pelajaran kita pada tema 4, berbagai pekerjaan. Nah, sebelumnya mari anak-anak ibu siapkan alat tulis, buku tulis, dan buku temanya. Dan ingat untuk membaca doa terlebih dahulu dan mengerjakan literasi yang sudah dibagikan di grup WA kelas. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu tahu mengapa orang harus bekerja? Lalu apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ibu sudah belajar bahwa tujuan dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Nah, sekarang anak-anak ibu, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, pada pelajaran kita kali ini, anak-anak ibu akan belajar mengenai hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Nah, ayo anak-anak ibu buka buku tema 4-nya, halaman 50 sampai halaman 51. Di sana ada cerita pendek mengenai Bapak Weli yang merupakan kepala sekolah dasar dari SD Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, ayo sekarang anak-anak ibu pause videonya lalu baca buku tema 4-nya pada halaman 50 dan 51. Nah, kalau anak-anak ibu sudah play lagi videonya, berarti anak-anak ibu sudah selesai membaca bacaan mengenai Bapak Weli. Sekarang waktunya kita mengerjakan latihan 1 pada buku tema 4, halaman 51 sampai halaman 52. Di sana terdapat 5 pertanyaan mengenai cerita yang sudah anak-anak ibu baca. Contoh soal pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Anak-anak ibu sudah tahu apa itu tokoh, bukan? Ibu contohkan. Tokoh pertamanya yaitu Bapak Weli. Sekarang giliran anak-anak ibu, coba sebutkan tokoh lain yang ada dalam cerita tersebut. Lalu setelah itu lanjutkan soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, selagi anak-anak ibu mengerjakan, coba pause lagi videonya. Nah, kalau anak-anak ibu sudah play kembali videonya, berarti anak-anak ibu sudah selesai melaksanakan latihan 1. Kalau sudah, sekarang ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu menyukai cerita yang sudah anak-anak ibu baca? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, juga mengapa? Lalu, bagian mana yang paling anak-anak ibu sukai? Sekarang ayo tuliskan di double folio-nya jawaban anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu sudah selesai menuliskan jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan buku tema 4 halaman 53. Di sana ada anak laki-laki yang sedang berbicara. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, kalau anak-anak ibu ingin tahu alasannya, anak-anak ibu baca buku tema 4 halaman 53. Namun sebelumnya ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai nelayan. Nelayan itu ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Nelayan tradisional itu berlayar menggunakan sampan. Karena dia berlayar menggunakan sampan, sehingga tidak bisa melaut terlalu jauh. Namun, nelayan tradisional tidak memerlukan bahan bakar. Nelayan tradisional menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan ikannya bergantung pada cuaca, kadang banyak dan kadang sedikit. Nah, sedangkan nelayan modern itu berlayar menggunakan kapal dengan mesin.
Karena dia menggunakan mesin, dia bisa berlayar ke laut lepas dan tentunya memerlukan bahan bakar. Nelayan modern juga menangkap ikan menggunakan jaring dan juga radar. Tangkapan ikannya juga banyak. Nah, selanjutnya sekarang setelah anak-anak ibu baca buku temanya halaman 53, kita kerjakan latihan 2 pada halaman 54. Di sana ada 5 soal mengenai nelayan. Sekarang kita lihat soal nomor 1 dan nomor 2. Ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa mengerjakan. Nah, pada soal nomor 3 itu terdapat diagram Venn. Pada diagram Venn ini diminta persamaan dan perbedaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, pada lingkaran yang menyatu di tengah ini, anak-anak ibu buat persamaannya. Contoh, persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern adalah sama-sama menangkap ikan. Sedangkan pada lingkaran yang tidak menyatu, itu anak-anak ibu buat perbedaannya. Contoh, perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal dengan mesin. Nah, sekarang giliran anak-anak ibu cari perbedaan dan persamaan lainnya dari nelayan tradisional dan nelayan modern, lalu lanjutkan menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, silahkan pause videonya lalu kerjakan latihan 2. Kalau anak-anak ibu sudah play kembali videonya, itu tandanya anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan latihan 2. Nah, kita lanjutkan. Silahkan anak-anak ibu buka buku tema 4-nya halaman 55. Di sana ada anak laki-laki yang bercerita. Katanya, aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Nah, apa itu pukat harimau? Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut, sehingga makhluk hidup di laut menjadi lebih sedikit. Sedangkan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara menangkap ikan dengan bom ikan ini sangat tidak baik karena dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan atau tempat tinggal ikan. Sekarang ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara tersebut? Tentu tidak, bukan? Nah, sekarang coba anak-anak ibu jelaskan, apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan dengan menggunakan cara tersebut? Ayo, sekarang silahkan anak-anak ibu tulis di double value-nya. Sudah? Nah, kalau sudah, kalau kita berbicara mengenai ikan, berbicara mengenai nelayan menangkap ikan, muncul pertanyaan, bagaimana ikan bisa kita makan dan bagaimana ikan bisa sampai ke kita? Ikan bisa sampai ke kita itu setelah melalui beberapa proses. Proses yang pertama tentunya nelayan menangkap ikan di laut. Selanjutnya hasil tangkapan ikan dijual di pelelangan ikan ke pedagang ikan. Dari tempat pelelangan tersebut, ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan, yang selanjutnya penjual ikan menjual ke konsumen. Nah, setelah sampai di tangan konsumen, ikan dimasak lalu dikonsumsi atau dimakan. Nah, dari proses ikan dari nelayan hingga sampai ke tangan konsumen itu jenis kegiatan ekonominya yaitu perikanan dan perdagangan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ibu sudah belajar apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Pada kegiatan ekonomi ini, produksinya yaitu menangkap
ikan. Sedangkan distribusinya yaitu membeli ikan dari nelayan lalu menjual ikan pada konsumen. Sedangkan pada kegiatan konsumsinya yaitu memasak dan memakan ikan. Yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan. Tentunya ikan. Pintar. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut yaitu, ya benar, nelayan, pedagang ikan, dan yang pengangkut ikan ke pasar. Nah, yang keempat, apa hasil dari setiap pekerjaan? Nah, apa? Nelayan menghasilkan ikan. Pedagang ikan memperoleh keuntungan dari penjualan ikan. Sedangkan pengangkut ikan itu memperoleh upah dari hasil pengiriman. Nah, dari jawaban tadi, kita ketahui pekerjaan itu ada dua, yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya pembuat makanan, nelayan, petani, peternak, dan juga pengrajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya yaitu guru, dokter, petugas kebersihan, tukang cukur rambut, polisi, sopir, dan berbagai pekerjaan lainnya. Selanjutnya, latihan terakhir kita yaitu latihan 3 pada buku tema 4 halaman 57. Berdasarkan kegiatan di atas, anak-anak ibu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar anak-anak ibu. Tulisan anak-anak ibu harus memuat apa jenis kegiatan ekonominya, apa lapangan pekerjaannya, apa hasil dari setiap pekerjaannya, dan bagaimana penyebaran barangnya. Nah, pada jenis kegiatan ekonominya anak-anak ibu bisa pilih perikanan, perdagangan, pertanian, dan masih banyak lagi kegiatan ekonomi lainnya. Untuk lapangan pekerjaan itu adalah tempat pekerjaannya, misalnya di pasar, di sawah, di rumah sakit, di kantor polisi, atau mungkin di jalan raya. Dan yang ketiga hasilnya, menghasilkan barang kah atau menghasilkan jasa. Nah, yang keempat penyebaran barangnya, bagaimana produksinya, distribusinya, dan konsumsinya. Nah, sekarang selamat mengerjakan latihan dan selamat istirahat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ibu ada salah, ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.